ada 38 LPD yang masuk ke ranah hukum. Ya. Dan 11 LPD sudah ada keputusan hukum tetap. Ya. Adanya oknum. Ya, ini kita kalau oknum ya, tidak semua ya. Adanya oknum pengurus LPD dalam tanda kutip yang ikut bermain. Desa adat tidak cepat di dalam mengambil tindakan penyelamatan penyelesaian atas masalah-masalah. Pemirsa podcast Bali Era Baru, pada hari ini kita akan bersuara lagi berkaitan dengan ada semacam informasi berkaitan dengan hal-hal atau isu-isu yang sedang menghangat. Oleh sebab itu pada hari ini kita akan mencoba untuk mengelaborasi berkaitan dengan lembaga perkreditan desa atau LPD di mana dan bagaimana. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini dari judul yang sudah saya sampaikan itu sekiranya menjadi sebuah pemikiran pada belakangan ini berkaitan dengan keberadaan lembaga perkreditan desa yang dikenal dengan LPD. Tentunya ada sebuah tantangan-tantangan yang merupakan bagian daripada pengembangan dan dinamikanya secara kelembagaan, khususnya dalam upaya untuk mensejahterakan kerama Bali, di dalamnya juga kerama di desa adat itu sendiri. LPD yang kita tahu selama ini telah memberikan kontribusi yang sangat positif dalam rangka tata perekonomian Bali khususnya dan juga secara umum bagi perekonomian di Indonesia. Sekedar untuk kita ketahui bahwasanya LPD yang berada di seluruh seantero Bali berjumlah 1.347. Demikian juga kalau dalam kerangka operasionalnya LPD itu telah memiliki aset kurang lebih 24 triliun. Sesuatu itu tentu menjadi tantangan tersendiri. Nah, oleh sebab itu pada sore hari ini kita mencoba di mana menyangkut sebuah pertanyaan dalam tatanan kehidupan perekonomian Bali terlebih daripada telah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 2019 tentang Desa Adat di Bali. Demikian halnya berkaitan dengan keberadaan LPD. Dari sisi dasar hukum tentu masih kita lihat pembelakuan berdasarkan Perda Nomor 3 2017. Ini menjadi sesuatu tantangan tersendiri dalam kerangka untuk operasional dan juga menuju dalam pengembangannya. Disinilah menjadi tantangan sendiri. Oleh sebab itu kalau kita menjawab kemudian nanti dari sisi bagaimananya, tentu kita juga terkadang belakangan ini ada sebuah pemberitaan-pemberitaan yang nampaknya belum tentu semuanya benar. Tetapi pencermatan masyarakat dianggap sebagai sebuah fenomena. Padahal LPD sebagai lembaga keuangan tentu diperlukan kepercayaan dari masyarakat. Kalau nanti masyarakat tidak percaya lagi kepada LPD, apa yang pernah terjadi? Tentu akan terjadi kekisruhan dalam tatanan masyarakat kita. Nah, oleh sebab itu dalam rangka untuk paling tidak mendapatkan informasi yang utuh sehingga kita bisa bersikap dan juga bisa menginformasikan kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat kita. Telah hadir yang pertama Bapak Nengah Kamiase. Jadi Om Swastiastu. Beliau adalah Ketua Lembaga Pemberdayaan LPD Provinsi Bali. Selamat datang Pak Nengah. Ya. Selamat datang. Ya. Kemudian juga didampingi karena ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan oleh Pak Nengah dalam kaitan sebagai sebuah tanggung jawab kelembagaan. Beliau adalah Bapak Nyoman Santiawan. Beliau adalah Ketua Badan Kerjasama LPD Sebali. Nggih, Rajeng Pak Nyoman nggih. Terima kasih Pak Yan. Salam sehat Pak Yan. Sehat selalu. Nggih. Pak Nyoman, beliau tentu malang melintang dalam rangka untuk pengembangan dan dari berdirinya LPD. Sehingga manis dan pahitnya senantiasa beriringan dan
Pak Nyoman senantiasa tahu. Dan juga bagaimana harapan-harapan daripada LPD Sebali senantiasa dia mewadahi sehingga curatan-curatan yang berkaitan dengan apa yang mesti terjadi dalam tantangan ke depan tentu beliau menghimpunnya kemudian nanti dicarikan jalan keluar. Itu sebagai sebuah pengantar Pak Nengah dan Pak Nyoman kita hadir pada hari ini untuk mencoba kita membicarakan. Pak Nengah mungkin dari awal kami berikan kesempatan pertanyaan ketika tadi di mana lembaga perkreditan desa sejalan dengan pembangunan banyaknya lembaga-lembaga keuangan, apa yang bisa dijawab dengan pertanyaan di mana LPD saat ini? Silakan Pak Nga. Terima kasih. Pemirsa yang berbahagia, pada sore hari ini kami bersama dengan Ketua BKS Bali mencoba untuk memberikan gambaran persepsi tentang keadaan LPD Bali saat ini. Di Bali telah terbentuk 1.437 LPD. Ya, sebelum pandemi, perkembangan LPD Bali itu menunjukkan tren yang sangat positif. ya. Selama pandemi, walaupun Tetap berjalan ya. tetap berjalan, tetapi kinerja keuangan itu ada sedikit mengalami penurunan. Kita berbangga kepada pengurus LPD, pengawas LPD, masyarakat yang tetap berkontribusi dan mempercayakan dananya di LPD walaupun situasi yang sulit. Saat ini LPD Bali mengalami tantangan yang cukup berat dengan adanya pemberitaan LPD yang masuk ke ranah hukum. Kami dari LPD Provinsi Bali telah mencoba untuk memberikan pendampingan terhadap LPD yang mengalami hambatan kendala di dalam operasionalnya. Hanya saja karena permasalahan itu timbul dari dipicu oleh kredit yang bermasalah dan itu perlu waktu untuk penyelesaian sehingga harapan untuk LPD itu bisa bangkit dalam waktu yang cepat nampaknya masih dalam proses yang sedang tetap berjalan. Kami dari LPD Provinsi sesuai dengan penugasan yang ada pada kami, ada tugas pembinaan, pemeriksaan, pelatihan, kemudian pengaduan penanganan masalah, sudah mencoba dan mengusahakan sedemikian rupa untuk LPD itu bisa on track seperti yang menjadi harapan kita semua. Itu yang dapat kami gambarkan tentang keadaan LPD Bali saat ini. Iya. Nampaknya Pak Nengah tadi sudah sampai menyinggung ada persoalan kriminalisasi. Ini cukup menarik karena bagaimanapun juga masyarakat dalam persepsinya kalau sudah dirambah aparat penegak hukum itu loh, dikhawatirkan ada kejadian-kejadian yang merupakan pelanggaran hukum dan juga tindak pidana. Nah, seperti apa sebenarnya prototipe-nya ya ketika kok sampai ya kendati pun asas praduga tidak bersalah tentu tetap berlaku. Tetapi mindset masyarakat yang memiliki uang keluarganya ini ada sebuah kekhawatiran. Ini bisa dipetakan seperti apa dari jumlah 1.347 Pak Nengah ini kira-kira seperti apa ini mappingnya? Oke, silakan. Untuk kondisi LPD saat ini dari 1.437 LPD yang ada 38 LPD yang masuk ke ranah hukum. Iya. Dan 11 LPD sudah ada keputusan hukum tetap. Iya. Kalau kita petakan penyebab LPD bermasalah lebih disebabkan atau dipicu oleh adanya kredit bermasalah. Kredit bermasalah alirannya mengganggu operasional LPD, likuiditas terganggu, pendapatan terganggu, pelayanan terhadap masyarakat pun juga akhirnya terganggu, sehingga gangguan itu diperburuk lagi. Adanya oknum. Iya, ini kita kalau oknum ya, tidak semua ya. Adanya oknum pengurus LPD dalam tanda kutip yang ikut bermain. Kami sebagai pemeriksa sebenarnya sudah mengidentifikasi adanya potensi-potensi masalah.
Tetapi ketika kita melakukan pemeriksaan itu lebih kepada melakukan pemotretan terhadap LPD. Kami di kelembagaan tidak punya kewenangan untuk melakukan eksekusi. Kami kembalikan apa yang kami temukan kepada pemilik, dalam hal ini desa adat. Persoalan yang timbul adalah desa adat tidak cepat di dalam mengambil tindakan penyelamatan, penyelesaian atas masalah-masalah yang terjadi. Ya, ini menjadi sebuah debatable ya, ketika mungkin jadi pengurus desa adat itu kalau orang Buleleng itu tidak ngeh gitu ya, sehingga begitu menjadi liar, ketika sudah besar ini persoalan ya kira-kiranya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, apa yang digambarkan oleh Pak Nengah, Pak Nyoman ini ya, kira-kira dari forum LPD ya BKS yang dalam ini terwadahi dari 1347 itu, bagaimana memberikan sebuah gambaran dan di mana peran daripada BKS, Pak? Karena bagaimanapun juga secara persentase Pak Nengah tadi kan cukup kecil, tetapi gaungnya ini kan dapat merusak tatanan gitu. Silakan Pak Nyoman bisa digambarkan, silakan. Ya. Terima kasih Pak Wayan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dan pemirsa dimanapun berada, luar biasa acara kita pada hari ini. Salam sehat Pak Wayan. Salam dan sehat. Salam sehat juga pemirsa semuanya dimanapun berada. Tentu saya Nyoman Cendekiawan, Ketua BKS LPD Provinsi Bali 2 periode 2012, 2017, 2017, 2022 saat ini masih dipercaya oleh teman-teman untuk mengkoordinasikan dalam asosiasi Badan Kerjasama LPD Provinsi Bali. Pertama tentu terima kasih banyak Pak Yan, Pak Doktor ini yang memang betul-betul peduli dengan LPD kita di Bali. Termasuk juga rasa terima kasih saya kepada pemerintah Provinsi Bali, DPRD, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat di desa adat Jerobenese selaku pengawas, utamanya teman-teman pengelola pengurus LPD di seluruh Bali dan nasabah LPD di seluruh Bali. Mari kita kuatkan bakti kita, kuatkan karma kita untuk yadnya, untuk ngayah, untuk bagaimana mengajakkan LPD ini. Karena niki kan sampun 38 tahun LPD 2 ini. Yeah. Luar biasa dari rintisannya, sekarang kita perlu kita jaga bersama-sama karena memang sangat dirasakan manfaatnya oleh Krama Bali, terutama dalam penegakan seni adat dan budaya. Dan oleh karena juga lelingsir kita bilang Pak Yan dari dulu namanya itu konsep Pancewa itu. W, 5W itu. Wareg, waras, wastra, wisma, waskita. W yang pertama harus wareg dalam arti kuatkan ekonomi dulu, baik di diri sendiri, di keluarga maupun di desa, bahkan dimanapun ekonomi harus kuatkan. Setelah itu baru yang lainnya akan menyusul. Nah, menjawab apa tadi pertanyaan dari Pak Yan yang pertama tentu ini lembaga kepercayaan di garis bawah tadi memang benar. Tentu teman-teman pengelola LPD juga sangat merasakan hal ini, bahwa apalagi dengan modal yang sangat kecil dulu kita dari awal, pegawainya juga hanya istilahnya kalau kan jok-jokan ya Pak ya, siapa yang mau tanpa dasar ekonomi, karena sifatnya ngayah ya. Nah, oleh karena itu sudah 38 tahun berjalan, tentu Astong Kare dengan Swece Sesona Pembangunan Pemargi tentu sudah berjalan sesuai dengan harapan. Nah, sekarang dengan kepercayaan yang disampaikan tadi, tentu dalam perjalanan juga ada yang bermasalah, ada yang sehat, kurang sehat, cukup sehat, dan tidak sehat. Itu juga adalah bagian daripada perjalanan kita di pengelolaan LPD, terutama dalam asosiasi. Tapi kita tetap menekankan kepada teman-teman bagaimana untuk tetap konsepnya adalah persatuan dan kebersamaan, harmonisasi, komunikasi, sosialisasi, terutama dengan pembina, dengan Pak Nengah, dengan LPLPD, dengan pengawas internal, juga dengan Krame, bagaimana komunikasi kita, harmonisasi kita tetap jalan. Karena memang ini adalah sekali lagi kepercayaan. Kalau Krame tidak percaya, saya kira tidak mungkin bisa dengan aset tidak bisa berjalan. Tidak bisa berjalan. Saya kira apa yang kita lakukan pada hari ini, terima kasih sekali lagi Pak Yan ini.
dibandingkan, mohon maaf, ada orang-orang yang membicarakan, mendebatkan, mendiskusikan LPD, tetapi tidak narasumbernya paham LPD. Mohon maaf ini, mohon maaf. Iya. Karena juga apapun teori dengan praktek itu kita harus padukan, sehingga antara teori, seberapapun tingginya teorinya, tetapi kita harus serasikan dengan praktisi-praktisi yang sudah ada di lapangan. Mohon maaf juga, karena kami tidak dasar juga teoritis, mungkin cara penyampaian kami agak kurang terstruktur juga, mohon maaf, karena hanya kita menyampaikan dari segi empiris saja. Saya kira itu Pak Yan. Ada tambahan mungkin untuk ke Pak Nyoman, kan selama ini ada dugaan itu, nanti pun misalnya tidak semua benar karena proses hukum tentu mekanisme seperti itu. Ketika masyarakat kecenderungan sekarang dengan kehadiran KPK, jaksa, itu berkaitan dengan indikasi korupsi. Nah, mungkin Pak Nyoman itu bisa menjadikan apakah identitas korupsi ini masih tepat untuk LPD atau barangkali karena dinamika yang menjadikan ini mau tidak mau ini harus mengikuti seperti itu. Kira-kira seperti apa supaya tidak simpang siur ini Pak Nyoman itu. Dan langkah apa yang barangkali dalam rangka penguatan supaya tidak distrust, hilang kepercayaan daripada LPD. Tadi sudah digarisbawahi 20 triliun Pak. Kalau ini semua ada sebuah masyarakat itu menarik dananya saya pikir akan berpengaruh terhadap tatanan ekonomi. Kira-kira seperti apa Pak Nyoman? Mudah-mudahan tidak terjadi begitu kan gitu Pak Yan. Nah, masyarakat untuk itu perlu tahu Pak. Betul. Awal tidak seperti itu gitu kan. Kira-kira gimana Pak Nyoman? Saya kira luar biasa Pak Yan apa yang disampaikan tadi. Namun sebelum menjawab itu, tentu ini saya hanya mengingatkan, mungkin pemirsa sudah sangat ingat ada konsep tetua Bali itu. Kengken cara ngajak bedi telagaan itu siapa nih? Ikannya kita dapat, airnya tidak keruh, tunjungnya tidak layu, tentu semua akan berjalan baik dan nyaman. Dan nyaman ya. Sekali lagi itu konsep tetua kita yang masih sangat relevan kita lakukan di saat ini. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi masalah ada fraud dan korupsi itu, saya kira konsep awal LPD didirikan adalah konsep dengan hukum adat ya. Artinya Undang-Undang 1 2013 juga jelas mengatakan lembaga perkeridan desa dan lumbung pitih negari dan lembaga sejenis yang sudah ada sebelum undang-undang ini dilakukan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk dengan undang-undang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya perda, punya pergub, punya awig-awig dan juga punya perarem. Artinya kalau kita sekarang disampaikan oleh teman kita LPD ada 11 LPD yang sudah ingkrah melalui proses hukum, apalagi tipikor. Ini dengan hormat, mohon maaf kalau salah mohon diluruskan. Yang menurut itu yang ngiring kita selesaikan kita dulu dengan hukum adat. Karena memang dasar legal standing LPD itu jelas hukum adat. Nah, sekarang kalaupun ada permasalahan di desa dengan benesa adat, dengan pengawas seperti konsep tetua Bali kita, tentu silakan dilanjutkan diproses, tetapi lembaganya ini lembaga LPD-nya jangan diobok-obok. Kalau ada oknum yang bersalah itu diuruskan. Ibarat gini sarang tikus ya Pak ya. Betul. Artinya kalau sekarang masuk tindak pidana korupsi, ini mohon maaf, dengan mungkin saja melalui pintu masuknya melalui dana modal awal yang 2 juta itu, tentu sekarang pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas PMA sudah koordinasi dengan kita, dengan BKS, dengan LPLPD juga sudah sosialisasi. Sekarang sudah ada upaya untuk bagaimana dana modal awal itu dijadikan hibah dan sudah beberapa SK sudah turun dan ini menjadikan kita sebagai pengurus LPD juga sangat lega dalam tahap pertama. Tentu proses selanjutnya ada nanti revisi perda dan selanjutnya. Sekali lagi pemerintah Provinsi Bali, DPRD, tokoh-tokoh masyarakat, Titiang Kiral, 38 tahun LPD kita yang bermanfaat untuk desa adat tentu ngiring kita jaga bersama-sama, tetapi kalau ada hal-hal yang perlu kita perbaiki ngiring sarang-sarang kita perbaiki bersama-sama. Saya kira itu Pak Yan. Niki bagus sekali. Pemirsa,
tadi sudah dijelaskan oleh Ketua BKS LPD Provinsi Bali, senantiasa apa yang terjadi merupakan bagian daripada dinamika. Namun demikian jangan berserah hati, jangan pasrah, bahwasanya upaya-upaya, langkah-langkah itu sudah hadir, apalagi pemerintah Provinsi Bali telah hadir dalam upaya paling tidak meminimais ya. Tadi Pak Nyoman sudah disampaikan. Nah mungkin Pak Nengah dengan adanya ya apa yang tadi 11 kemudian baru masuk ranah 37 lain sebagainya. Bagaimana kita mencoba untuk tetap LPD itu eksis di tengah-tengah tantangan. Karena begini Pak, sering terjadi wilayah LPD kan keberlakuannya di wilayah desa adat. Sering terjadi persoalan itu muncul oleh karena melakukan intervensi usaha yang nampaknya masih menjadi pertanyaan. Sehingga karakteristik daripada nasabah tidak ketahui. Ini gimana? Apakah boleh? Apa seperti apa? Bagaimana ini Pak? Nengah, silakan. Terima kasih Bapak, pemirsa yang kami hormati. Mencermati situasi yang berkembang belakangan ini, kita seharusnya kembali kepada hakikat LPD itu dibentuk. Kalau kita rujuk kepada Perda 3 2017 tentang LPD, LPD adalah lembaga keuangan milik desa adat beroperasi di wewidangan desa adat. Di wilayah berarti di wilayah. Kemudian kalau kita rujuk kepada usaha memungut tabungan, memberikan pinjaman, itu dimungkinkan juga memberikan pelayanan kepada kerama desa dari luar desa adat dengan catatan ada kerjasama antar desa adat. Kembali kepada pokok persoalan bahwa LPD ide awalnya adalah memberikan pelayanan dari, oleh, dan untuk kerama desa adat. Melayani kerama sendiri saja masih ada persoalan. Apalagi ada orang luar yang identitasnya belum jelas. Kalau logika sederhananya, kalau di desa adat ini sudah ada LPD, kenapa harus pinjam ke LPD? Nah, itu kan itu semestinya pertanyaan bagi pengurus LPD yang menerima peminjam permohonan itu ya permohonan dari luar desa adat. Hal yang penting saat sekarang ini adalah mari kita bersama-sama untuk melihat ke dalam, bukan keluar. Saling menyalahkan bukan menjadikan persoalan itu selesai, tetapi kalau kita melakukan perenungan ke dalam, kemudian melakukan perbaikan ke dalam, itu akan jauh lebih efektif untuk memperbaiki keadaan LPD saat ini. Ya mungkin seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Nengah, bagaimanapun juga dalam rangka dinamika yang ada ini kan sah-sah saja, tetapi tadi sudah disampaikan ada sebuah model kerjasama dengan desa adat lainnya dan tantangan ke depan. Nah nampaknya kembali kepada Pak Nyoman ini, kan dewasa ini keberadaan LPD yang notabene sebagai lembaga keuangan telah muncul ya Pak, lembaga-lembaga keuangan yang nampaknya juga menjadi persaingan tanda petik ya, sepanjang itu sehat tidak masalah. Nah apa yang bisa dilakukan dalam rangka kita mengikuti dinamika terhadap lembaga keuangan ini agar LPD tetap eksis Pak kira-kira? Ya. Terima kasih Pak Yan. Konsep kita dari awal bersaing dan bersanding. Ya. Bersaing dan bersanding ya. Bersaing tentu bersaing sehat dengan meningkatkan kualitas kita, dan bersanding artinya tidak kita saling menjelekkan kan gitu. Tentu apa yang bisa kita lakukan agar bisa mengejawantahkan konsep bersaing dan bersanding itu, pertama kita tentu meningkatkan diri. Ada pelatihan yang dilakukan oleh teman kita LPD, termasuk juga ada sertifikasi yang kerjasama dengan BNSP, juga meningkatkan kerjasama antar LPD baik di kecamatan, di kabupaten, dan di provinsi. Ini adalah bagian dari upaya kita, terutama juga sekarang kan kita mengikuti teknologi. Betul. IT, teknologi, sekarang kita sedang sosialisasi QRIS. Ada juga core banking LPD-nya, itu sudah hampir 600-700 LPD di seluruh Bali memakai.
ada PPOB-nya juga. Sehingga konsep kita dari ini ada 3 F, yaitu funding, finansial, dan fee-based income. Ya, berarti sudah mengikuti era digital ini era kan. digital. Artinya kan juga seperti mungkin sering Pak Yan bilang berteknologi barat berjiwa timur. Tetap kita jiwanya selaku orang Bali. Itu hal-hal yang kita lakukan. Namun demikian sekali lagi ini kalau memang terjadi penyimpangan itu kan lagi-lagi oknum. Dimanapun bisa terjadi. Dimanapun bisa terjadi. Nah oleh karena itu, karena ini juga sifatnya skala dan niskala tentu saat kita juga dijadikan ketua LPD, merekrut karyawan, itu ada kalau di Bali ada muspe bersama lah istilahnya. Ada juga sembayang bersama, bukan apa-apa ini untuk meningkatkan rasa kepercayaan saja, serada bakti. Itu antara lain yang kita lakukan. Lagi-lagi dengan persaingan lembaga keuangan seperti tadi. Mungkin juga kalau kita ibaratkan pohon yang berbuah saja pasti dilempari begitu. Yang pohon yang tidak berbuah ya tidak ada orang yang lewat-lewat tertarik saja gitu tertarik. Tetapi mungkin kalau memang buahnya itu dimanfaatkan untuk kehidupan kan masih bisa diterima. Tetapi melempari itu untuk membunuh pohonnya itu yang kita tidak harapkan. Sekali lagi apa yang kita lakukan tentu tetap koordinasi, harmonisasi dan komunikasi dengan semua komponen stakeholder yang ada. Setunggara kita sudah melakukan ini dengan konsep ngayah ini tentu mudah-mudahan bisa LPD menjadi tumpuan harapan terutama di masyarakat di desa adat kita. Ya. Kira itu Pak. Ya. Barangkali Pak Nyoman ketika sekarang Perda nomor 4 2019 gitu kan senantiasa dengan dinamika bisa dimaknai sebagai sebuah penguatan gitu. Bagaimana Pak Nyoman merespon? Ya, tentu kan tidak bisa dilepas sebagai sebuah program Sang Murdaning Jagat kan gitu ya, pemerintah provinsi, gubernur siapapun ya itu misalnya. Ini bagaimana upaya dalam kerangka untuk menuju itu Pak? Jadi satu sisi Perda, di satu sisi juga eksis LPD. Harapan-harapan apa yang sekiranya menjadi sebuah pegangan dalam kerangka untuk LPD senantiasa jalan tetapi kontribusi terhadap berbagai bentuk pola dan pembangunan yang dilakukan. Kira-kira seperti apa Pak? Saya sekali lagi berterima kasih ya. Karena pertama kan negara mau tatwa, desa mau cara. Iya. Artinya konsep aturan negara kita ikuti, tetapi juga konsep desa mau cara itu juga senantiasa dilestarikan. Ya. Nah inilah mungkin yang menjadikan LPD kita ajang mungkin ini salah satunya ini karena memang konsep-konsep catur dreste, konsep-konsep kearifan lokal itu masih berjalan, itu dituangkan dalam aweg-aweg dan pararam. Sedangkan negara mau tatuanya melalui perda, undang-undang kan kita juga ikuti. Tetapi tetap menyesuaikan yang peraturan yang di atasnya. Saya kira ini Pak Yan yang termasuk juga pemirsa teman-teman, mari kita lakukan, ikuti ini sehingga menjadi serasi apa yang kita lakukan, aturan yang di atas, aturan yang awig-awig pararam kita menyesuaikan. Dan ini saya yakin kalau ini kita lakukan sekali lagi secara umum SOP juga sudah dikasih, saya kira akan bisa berjalan sesuai bersinergi untuk keajakan LPD. Karena bagaimanapun Pak Nyoman ketika kita berbicara masalah hukum adat ada dua dimensi yang ada di dalamnya berkaitan dengan bagaimana harmonisasi kalau di Bali dikenal dengan skala dan niskala. Jadi niskalanya saya pikir juga ada bagian porsi daripada keuntungan untuk melakukan yadnya dalam rangka untuk katakanlah pura pembangunan dan sebagainya, ini penting untuk dikuatkan. Nah berkaitan dengan itu Pak Nengah, kira-kira ke depan tantangan yang ada, di satu sisi kita juga menyesuaikan era digitalisasi, apakah hal-hal secara niskala atau nilai-nilai kearifan lokal itu akan porsinya dikurangi atau seperti apa yang sekiranya menjadi bagian kajian lah, karena bagaimanapun juga jangan sampai kan sering terjadi begitu dia tidak bayar LPD, yang penting nanti Tuhan yang tahu, kan tidak bisa begitu lagi. Kira-kira bagaimana kajian yang bisa dilakukan ke depan sebagai sebuah tantangan LPD
di satu sisi era modernisasi, di satu sisi juga dituntut SDM, di satu sisi juga dituntut berkaitan dengan ada sebuah penguatan-penguatan. Silakan Pak Nengah. Terima kasih. Pemirsa yang kami hormati, mencermati dan menyimak situasi yang berkembang bahwa antara hukum positif dengan hukum adat itu bersinergi. Kita sepakat bahwa hukum positif itu urusan negara, hukum adat ada di desa adat dengan awig-awig dan pararem. Bagaimana mensinergikan? Karena kita sepakat bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LPD berdasarkan hukum adat. Jadi hukum adat sebagai panglima di desa adat. Harapannya ke depan bahwa untuk urusan hukum positif itu menjadi ranah step yang kedua. Iya. Tapi step yang pertama bahwa awig-awig dan pararem itu menjadi langkah penyelesaian terhadap persoalan-persoalan desa adat. Dinamika yang ada sekarang karena banyak masukan informasi dan kemudian dinamika yang berkembang, ibaratnya orang pakai pakaian bahwa Perda dikatakan sudah tidak lagi perlu dilakukan perubahan. Ada banyak hal yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang berkembang. Kami sepakat, hanya saja perubahan yang akan didesain, yang akan dilakukan juga mengadopsi kearifan lokal sehingga kearifan lokal itu menjadi semacam penguat untuk LPD kita di Bali. Ya. Saya pikir ini menjadi sebuah tantangan. Oleh sebab itu saya memperhatikan baik Pak Nengah maupun Pak Nyoman, sebenarnya dua nahkoda ini memiliki komitmen dan pandangan-pandangan yang cukup luas dalam kerangka tantangan LPD ke depan itu adalah tantangan yang tidak sedikit. Tadi sudah diutarakan berkaitan dengan era digitalisasi, era globalisasi, tetapi jangan lupa juga bahwasanya penguatan-penguatan dalam bentuk ya katakanlah tradisi yang tertuang melalui kearifan lokal, bentuk-bentuk penyelesaian yang terjadi di dalam hukum adat yang memiliki sebuah legacy juga dalam kerangka untuk kebersamaan, kesepakatan tentu senantiasa harus dijaga. Oleh sebab itu tantangan ke depan LPD bagaimana mencoba mensinergikan terhadap apa yang sudah dilakukan, tentu dievaluasi, yang sekiranya kurang relevan harus disesuaikan dengan kekinian, yang kekinian juga harus juga memperhatikan terhadap nilai-nilai tatanan-tatanan yang ada di dalam masyarakat. Tadi sudah disampaikan bahwasanya penyelesaian barangkali yang diutamakan adalah demi tertatanya, terjaganya harmonisasi penyimbangan skala di skala, tentu diharapkan hukum adat berperan. Namun demikian, dalam sisi-sisi tertentu, persoalan oknum yang barangkali melakukan penggelapan, penipuan, tentu kita harus tunduk kepada hukum nasional. Oleh sebab itu pada hari ini saya Wayan Rideng yang mencoba menjadi host dalam kesempatan ini senantiasa. Catatan-catatan penting itu LPD senantiasa bagi kami, bagi kita semua tetap dipertahankan, tentu tidak lupa harus ada perbaikan di sana sini sebagai wujud memenuhi tantangan di masa depan. Demikian barangkali pada hari ini saya memberikan semacam inspirasi dan juga semacam pencerahan, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dan saya sinep untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Suksema.